Sosoknya apa saja? Apakah Macam-macam mas. Kadang menyerupai orangnya, kadang menyerupai, kadang badannya hancur gitu mas. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya di Gor Otadan Official. Seperti biasanya saya akan mengupas tuntas tentang misteri, sejarah, dan kisah seseorang. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama sahabat saya, teman saya, guru saya. Namanya Pak Nur dari Jombang, dan beliau ini sangat luar biasa sekali, terutama di sesuatu hal yang sangat mistis dan religius. Apa kabar Pak Nur? Baik mas. Lama kita tidak bertemu, dan hari ini tiba-tiba di hari Jumat kita langsung bertemu. Alhamdulillah. Mak Bendundu. Iya, saya sebenarnya sudah lama kenal sama beliau, dan kita juga sering sharing tentang hal-hal yang aneh. Mistik. Oh iya, Pak. Di sini saya ingin mengupas tentang yang namanya roh. Ya. Kadang ada roh yang sampai kesasar, apalagi korban kecelakaan, pembunuhan, pengalaman yang terjadi yang pernah Pak Nur temui apa saja, mungkin yang pernah dialami. Iya. Mungkin kalau di jalan mas, kalau di jalan kadang kelihatan minta Iya. tolong, minta didoakan, Iya. gitu mas. Minta didoakan supaya tenang, gitu mas. Sosoknya apa saja? Apakah Macam-macam mas. Kadang menyerupai orangnya, kadang menyerupai, kadang badannya hancur, gitu mas. ngeri ya? Ngeri pokoknya. Saya juga pernah, kita juga sering sharing. Kadang saya malam-malam, Pak, saya didatengin kuntilanak berdarah-darah. Oh iya Pak, mungkin dari pemirsa itu kayak bertanya-tanya, bisa nggak mereka itu disempurnakan, misal korban kecelakaan gitu. Insya Allah kalau korban kecelakaan itu bisa. Kalau bunuh diri nggak bisa mas. Oh gitu ya? Iya, kan nggak percaya sama sang kolik, gitu Oh, mas. gitu ya? Iya. Jadi pesan saya buat teman-teman, kalau ada masalah jangan pernah melakukan bunuh diri. Ingat, kalau sudah mati kalian tidak akan pernah bisa disempurnakan lagi. Berarti ibarat bumi ini menolak. Iya, iya. Bumi, langit menolak, gitu mas. Tuhan. Pernah nggak Pak mereka bercerita atau menangis tentang keluh kesahnya gitu? Pernah mas. Kadang masalah rumah tangga, masalah dikhianati Pacar. ya. Betul, betul. Masalah dikhianati suami, gitu mas. Biasanya gitu. Yang paling ngeri di kehidupan Pak Nur pernah didatengin yang sosok seperti apa? Pernah seperti itu mas, kepala pecah waktu kecelakaan, minta tolong gitu mas. Itu pernah. Terus gini Pak, cara kita memang Iya. sebagai familinya, keluarganya. Iya. Kita kan orang awam, Iya. kita harus ngelakuin apa untuk penyempurnaannya gitu? Apakah dari ritual khusus atau apa? Ya itu mas, ya didoakan semoga tenang di alam sana gitu mas. Ini Kan macam-macam menurut kepercayaannya masing-masing mas. jadi ngeri sekali. Iya. Tentang korban-korban. Terus saya agak nyinggol-nyinggol dikit tentang yang namanya seseorang yang sudah meninggal, mereka terbebani dengan Utang. utang ataupun anaknya yang masih hidup, tapi
berselisih dengan yang namanya harta waris. Nah, itu Mas. Pesannya Nggak tenang, insya Allah nggak tenang di sana. Terus masalah hutang kan harus ada hak waris ya, Hak Mas. warisnya. Iya, yang wajib Menyelesaikan. menyelesaikan masalah gitu Mas. Aku pernah nemuin seorang anak, seorang yang masih hidup ini berantem gara-gara warisan. Warisan kan panas ya Mas, katanya loh Mas. Katanya. Katanya panas. Tuh, ya, Iya. ngeri. Insya Allah gitu Mas. Oke, kemarin sempat ada salah satu ya orang cukup terkenal, tapi dia ini kayak yang masih hidup ini tentang warisannya berselisih. Berarti Iya. memang ada resiko tetangisan ya. Jadi Iya. yang namanya roh ini kayak menangis. Menangis. Tuh. Minta disempurnakan. Ini tentang itu. Terus saya juga pernah mendengar pemindahan makam. Sebenarnya ini diperbolehkan apa enggak? Terus bagaimana perasaan mereka yang makamnya itu dipindah-pindah? Ngeri Mas ya. Kalau makamnya dipindah itu jarang Mas ya. Iya. Jarang orang pindah makam kan jarang. Iya. Tapi insya Allah kalau terpaksa kan boleh Mas. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan sesuai. Iya. prosedurnya dan Prosedur. tata cara. Iya gitu Mas. Lumayan ini resiko juga. Iya. Terus gini nih, Pak. Seseorang yang misal dia berusaha buka warung contoh, tiba-tiba dia merasa usahanya ditutup. Tipsnya gimana? Tipsnya apa buat mereka kan kadang ini tokonya buka tapi kok kelihatannya ditutup. Kadang orang Jawa Mas ya. Iya. Tanah kuburan Itu atau bisa. apa atau kan bisa Mas. Insya Allah penangkalnya itu Mas air madu sama baca sholawat. Salawat Iya. Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gini, sebentar, saya masih penasaran sama misal ya tanah kuburan ini ditaruh di depan usaha orang. Iya. Ini yang bikin tidak laku tutup ini tanahnya apa sosok makhluk gaibnya di situ? Itu Mas, menurut kepercayaan Mas ya, menurut kepercayaan kan orang kalau tanah kuburan kan mati itu Mas usahanya. Insya Allah gitu Mas. Berarti kayak tidak laku. Enggak laku. Oh sebentar, tadi saya mendengar madunya ini diapain? Madunya disolawati Mas, dikasih air, Madu. madu dikasih air, Ya. baca sholawat Nabi, Iya. yaitu disiram. Berarti disiram Di sama depan. air madu di depan tempat usaha. Iya, insya Allah. Untuk gitu. waktunya apakah bebas jam berapa? Insya Allah bebas. Yang paling utama itu Mas, sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib. Iya. Kenapa kok sampai sebelum maghrib? Apakah di waktu-waktu tertentu Kan ada pembuka pergantian? pembuka senja Mas, pembuka malam. Berarti di mana makhluk gaib itu lebih aktif daripada pagi hari. Iya. Bisa. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat mungkin yang hari ini usaha tiba-tiba usahanya jatuh, buka toko, tokonya sepi, mau jual rumah tidak laku-laku, mungkin gara-gara faktor gaib bisa jadi itu disebabkan oleh hal-hal negatif. Tipsnya dari Pak Nur, ambillah madunya berapa sendok apa secukupnya? Secukupnya Mas. Madu secukupnya, kasih sholawat Nabi, kasih air, setelah itu disiramkan ke tempat usahanya. Insya Allah kita tidak meminta kepada siapapun, kita hanya meminta kepada Sang Pencipta alam, Gusti Allah. Semoga usahanya yang tiba-tiba sepi menjadi ramai. Karena saya percaya sekali yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar. Gusti Allah ini maha adil, maha pendengar, maha melihat, penyayang. Kalau dikatakan Tuhan tidak menjawab doa kita, tidak mungkin. Tuhan pasti menjawab doa kita, cuma nunggu waktu yang pas, yang tepat. Kalau dibilang Tuhan mendengarkan, apakah Tuhan mendengarkan doa kita? Tuhan sangat mendengarkan, bahkan akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Ini saya nyenggol dikit. Seseorang yang jodohnya ditutup hingga dia kesulitan mencari jodoh. Ini sebenarnya makhluk-makhluk gaib itu bisa seperti itu atau tidak? Insya Allah nggak bisa Mas, nggak untuk. Cuma dari hatinya sendiri. Jadi kayak bertolak belakang. Ya. Misal kalau mau dijodohkan tiba-tiba malah berantem, tidak Iya. mau. Oh berarti yang bikin
Pak Nas dirinya sendiri. Sendirian sendiri. Tips untuk mereka yang lagi berjuang mencari pasangan hidupnya. Minta restu ibu. Insya Allah. Oh iya, saya pernah mendengarkan saran dari Pak Nur, minta dilangkahi itu, minta didoain. Didoakan. Karena doa yang paling besar adalah doa Ibu. ibu. Itu. Ada pesan enggak buat teman-teman atau? Enggak, Mas. Ada. Pak Nur ini orangnya pendiam, pemalu dan misterius, tapi saya yakin beliau ini luar biasa sekali. Mulai dari spiritualnya, religinya, sarannya, ya memang seperti ini, beliau ini santai, tapi dalam menangani siapapun, entah sahabat, teman, itu selalu menggunakan kuasa Tuhan. Kita tetap percaya bahwa di dunia ini tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian bincang-bincang pendek saya bersama Pak Nur. Mungkin di suatu saat kita akan bertemu lagi dan kita akan mengulas tentang bisa misteri, bisa mitos, bisa apapun itu. Saya Tigor Otada dan Pak Saya Pak Nur. Nur. Mohon undur diri, sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga semuanya sukses, diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.